Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Kita sambung di bab yang ketiga tentang dena dan skala di buku matematika halaman 55. Nah, hari ini kita masuk di bagian yang ke B tentang posisi benda pada bidang koordinat. Pak Guru ulangi, kita masuk di bagian yang ke B tentang posisi benda pada bidang koordinat di halaman 63. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa dapat mengetahui posisi benda pada bidang koordinat. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuk di bagian pembahasan. Pak Guru harap anak-anak bisa mengikutinya atau mendengarkannya dengan baik ya. B. Posisi benda pada bidang koordinat. 1. Menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Nah, agar lebih mudah kita menentukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut dengan bidang koordinat. Sekarang perhatikan contoh bidang koordinat berikut. Di dalam petak-petak ini digambarkan ada beberapa macam jenis kandang hewan. Nah, di dalam garis petak-petak ini terdapat dua garis, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal itu adalah garis yang tegak lurus ke atas, kemudian garis horizontal adalah garis mendatar. Dari A sampai H garis mendatar itu atau disebut dengan garis horizontal. Dari angka 1 sampai 5 itu disebut dengan garis vertikal. Perhatikan di bagian yang ke A itu ada gambar kandang sapi. Artinya kandang sapi terletak pada koordinat A. Dia pas lurus di angka 5. Berarti kandang sapi terletak pada koordinat A dan angka 5. Kemudian kandang ayam. Kandang ayam terletak pada koordinat B. Ayam lurus di koordinat B ya. Dan angka 2. Dan yang ketiga adalah kandang domba. Kandang domba itu dia terletak pada koordinat D. Perhatikan angka koordinatnya, kemudian perhatikan lurus kandang hewannya. Ya, domba lurus di koordinat D dan lurus juga di angka 4. Kemudian kandang kambing terletak pada koordinat F. Dia lurus di angka 3. Kemudian kandang bebek terletak pada koordinat H. Lurus di angka 5. Nah, ini lebih mudah kita menentukan letaknya ya. Kalau kita buat dalam bentuk petak-petak atau dalam bentuk kolom dan baris yang tersusun rapi, berarti kita lebih mudah mengetahuinya, melihatnya. Contoh yang kedua, letak suatu tempat pada dena. Dena ini juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Sekarang perhatikan dena berikut. Di dalam dena ini digambarkan ada beberapa macam jenis bangunan. Kemudian digambarkan juga ada beberapa macam nama-nama jalan. Nah, yang pertama kita melihat yang pertama adalah sekolah. Sekolah dia terletak di Jalan Cirsak. Sekolah lurus di koordinat B, kemudian lurus di angka 1. Artinya sekolah terletak di Jalan Cirsak pada koordinat B1. Kemudian yang kedua adalah minimarket.
Minimarket terletak di Jalan Apel. Minimarket lurus di koordinat F. Kemudian minimarket lurus di angka 3. Artinya minimarket terletak di Jalan Apel pada koordinat F3. Dan yang berikut adalah toko buku. Toko buku terletak di Jalan Kecapi. Toko buku terletak di Jalan Kecapi. Kemudian lurus di koordinat H. Dan toko buku lurus di angka 5. Artinya toko buku terletak di Jalan Kecapi pada koordinat H5. Bisa ya anak-anak? Sekarang kita melihat tentang letak sebuah tempat pada peta. Peta juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Perhatikan peta Pulau Bali pada bidang koordinat berikut. Di buku matematika halaman 64. Nah, letak beberapa tempat di Pulau Bali dapat dilihat dalam koordinat berikut. Yang pertama, Denpasar. Denpasar itu berada di koordinat F2. Kemudian yang kedua adalah Ubud. Ubud berada di koordinat F3. Serta yang ketiga adalah Klungkung. Klungkung berada di koordinat G3. Dan yang keempat adalah Tabanan. Tabanan berada di koordinat E3. Kita masuk di bagian yang ketiga tentang letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Letak sebuah titik juga dapat digambarkan pada bidang koordinat. Penulisan letak sebuah titik sama seperti penulisan posisi benda pada bidang koordinat, yaitu menggunakan pasangan terurut X dan Y, di mana X merupakan sumbu mendatar atau apsis dan Y merupakan sumbu tegak atau ordinat. Akan tetapi, penggambarannya sedikit berbeda. Perhatikan gambar berikut di dalam buku matematika halaman 65. Di dalam gambar ini digambarkan atau dituliskan beberapa macam titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Pada gambar ini, koordinat titik A itu letaknya di 4, dan 2. Kemudian koordinat titik B letaknya di angka -5 dan 0. Serta koordinat titik C di angka -2 dan -3. Dan yang ke D di angka 6 dan -2. Perhatikan baik-baik untuk menuliskan angka koordinatnya. Yang pertama, kita harus menuliskannya dari sumbu X baru ke sumbu Y. Jangan sampai terbolak-balik ya. Ingat, yang kita harus tuliskan yang pertama adalah dari sumbu X ke sumbu Y. Perhatikan contoh soal 1 di bawah ini di teropong on. Di dalam soal ini dituliskan 4 macam titik. Titik A, B, C, dan D. Pertanyaannya adalah, koordinat titik berikut yang salah adalah? Jawaban dari A, B, C, D itu semuanya hampir benar. Namun ada satu jawaban yang salah, yaitu perhatikan di bagian yang ke C, di option yang ke C adalah C 1 dan -3. Dia menuliskan di sini 1 dan -3. Kita lihat C. Titik C
itu posisinya di 1 dan min 3. Seharusnya kita menuliskan dari sumbu X baru ke sumbu Y. Yang dia tuliskan di dalam adalah sumbu Y ke sumbu X. Yang benar adalah di bagian C itu min 3 dan 1. Bukan 1 dan min 3. Ingat, kita harus menuliskannya dari sumbu X baru ke sumbu Y. Contoh yang kedua tentang bangun datar. Sebuah bangun datar juga dapat digambarkan pada bidang koordinat. Untuk menggambar bangun datar pada bidang koordinat, tentukan terlebih dahulu titik-titik sudut bangun datar tersebut. Setelah itu, hubungkan titik-titik sudut tersebut hingga membentuk suatu bangun datar. Perhatikan contoh berikut. Diketahui koordinat titik A itu letaknya berada di angka 4 dan 3. Kemudian koordinat titik B berada di angka min 2 dan 1. Serta koordinat titik C berada di angka min 2 dan 3. Dan koordinat titik D berada di angka 4 dan min 3. Apabila koordinat titik A, B, C, dan D dihubungkan, bangun yang terbentuk dalam koordinat ini adalah bangun trapesium siku-siku. Apabila keempat titik koordinat ini dihubungkan, maka bangun yang dibentuk dalam keempat titik ini adalah bangun trapesium siku-siku. Bangun datar trapesium siku-siku. Kenapa dikatakan bangun datar trapesium siku-siku? Karena sudut-sudutnya membentuk siku-siku. Baik, anak-anak, di slide yang terakhir ini Pak Guru memberikan 3 nomor soal untuk anak-anak kerjakan di rumah. Untuk soal ini, kalau bisa digambarkan, ya gambarkan. Kalau tidak bisa digambarkan, berarti tulis saja nama-namanya. Kemudian, Pak Guru minta dari ketiga nomor soal ini, pilihlah salah satu nomor soal. Pilihlah salah satu nomor soal, kemudian jelaskan dalam bentuk video, lalu kirim ke Pak Guru. Pak Guru ulangi, kerjakan soal ini di dalam bukumu, kemudian kumpulkan di Pak Guru. Kalau sudah selesai, lalu dari ketiga nomor soal ini Pak Guru minta anak-anak pilih salah satu nomor soal, kemudian jelaskan apa yang anak-anak kerjakan dalam bentuk video, kemudian kirim ke Pak Guru sebagai bahan praktek untuk anak-anak. Jangan lupa ya, selesai mengerjakannya dalam buku matematika, kemudian pilihlah salah satu nomor soal, lalu suruh bapak atau mama videokan, anak-anak menjelaskan, lalu kirim ke Pak Guru. Jangan takut, kita belajar dari tidak bisa sampai ke yang bisa. Jadi jangan takut. Oke, Pak Guru tunggu videonya dengan tugasnya ya. Ini soal nomor 2 dan nomor 3, sambungan dari nomor 1 yang ada di slide di depan. Jadi ketiga nomor soal ini, Pak Guru ulangi, ketiga nomor soal ini selesai anak-anak mengerjakannya di dalam buku matematikamu. Pak Guru minta anak-anak pilih salah satu nomor soal yang menurut anak-anak anggap yang paling mudah, kemudian jelaskan dalam bentuk video, lalu kirim ke Pak Guru ya. Jelaskan dalam bentuk video dan kirim ke Pak Guru. Jangan lupa selesai kerja bukunya dikumpul ke Pak Guru ya. Kemudian videonya juga dikirim ke Pak Guru. Kirim langsung japri aja ke Pak Guru, jangan kirim di grup ya. Oke, langsung japri ke Pak Guru, jangan dikirim di grup.
Bye-bye anak-anak, selamat bekerja.